Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan bukanlah hadiah. Ia diperjuangkan dengan darah, keringat, dan nyawa. Salah satu buktinya adalah peperangan Palagan Ambarawa, medan pertempuran bersejarah yang menjadi simbol kegigihan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Kami dari kelompok D Sejarah Indonesia yang terdiri dari Arini Rafifah, Iriana Natasha, Muhammad Ilham Mukadar, dan Reva Ramadhani Herumi akan mengajak kalian mengenal lebih dalam tentang peristiwa heroik yang terjadi di Ambarawa pada tahun 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda yang telah menjajah lebih dari 350 tahun tidak serta-merta menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan kendali atas tanah jajahannya. Dengan bantuan sekutu, terutama Inggris, Belanda kembali datang ke Indonesia. Alasan mereka membebaskan tawanan perang. Tapi di balik itu, tersembunyi niat untuk memulihkan kekuasaan kolonial. Salah satu wilayah yang menjadi pusat konflik adalah Ambarawa, kota strategis di Jawa Tengah yang menjadi jalur penting menuju Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Bersama Nica, pasukan sekutu berusaha mengatur kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Namun, tindakan sekutu yang menahan rakyat Indonesia dan merampas senjata mereka memicu perlawanan. Disinilah rakyat dan tentara keamanan rakyat yang baru terbentuk memutuskan untuk melawan. Puncak ketegangan terjadi pada 20 Oktober 1945 ketika pasukan sekutu datang ke Ambarawa dan menguasai kota tersebut. Di sisi lain, pasukan TKR yang terdiri dari para pejuang Indonesia yang baru dilatih mulai melakukan perlawanan sporadis. Stasiun kereta dan beberapa titik strategis lainnya. Puncak ketegangan ini memicu keputusan penting dan pihak Indonesia, yaitu untuk mengerahkan pasukan dari berbagai daerah seperti Magelang, Boyolali, dan Surakarta untuk bergabung dengan pasukan yang sudah ada di Ambarawa. Pada pertengahan Desember 1945, Kolonel Soedirman yang saat itu menjabat sebagai Panglima Besar TKR mengambil alih komando pertempuran dan merancang strategi perang yang lebih terorganisir. Sudirman juga memanfaatkan serangan kilat atau serangan mendalam untuk melumpuhkan pos-pos pertahanan musuh dengan cepat. Sebelum mereka bisa membalas serangan tersebut, pasukan Indonesia yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan pejuang lokal bergerak dalam kelompok-kelompok kecil, namun terkoordinasi. Meskipun pasukan sekutu lebih besar dan lebih terlatih, mereka tidak bisa bergerak dengan bebas karena pasukan Indonesia berhasil mengendalikan jalur-jalur utama. Pada 12 Desember 1945, pertempuran besar dimulai dalam kondisi yang sangat berat. Di tengah hujan deras dan medan yang sulit, pasukan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman bertempur dengan gigih. Pertempuran berlangsung selama 4 hari dan 4 malam dengan kekuatan kedua pihak yang hampir seimbang. Sekutu yang awalnya menganggap enteng perlawanan Indonesia mulai kewalahan menghadapi taktik gerilya dan perlawanan yang luar biasa. Pada 15 Desember 1945, Sekutu akhirnya memutuskan untuk mundur dari Ambarawa dan kembali ke Semarang. Palagan Ambarawa merupakan simbol penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun pasukan Indonesia tidak memiliki perlengkapan perang yang memadai, mereka berhasil menunjukkan bahwa semangat juang, taktik, dan persatuan dapat mengalahkan musuh yang lebih kuat. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara rakyat dan tentara. Untuk menghormati perjuangan ini, dibangun Monumen Palagan Ambarawa dan setiap 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika oleh TNI Angkatan Darat.
Sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang siapa kita hari ini dan kemana saja kita melangkah. Palagan Ambarawa mengajarkan bahwa semangat juang itu nyata dan bisa lahir dari siapa saja, bahkan saat semua terasa tidak seimbang.